Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar Ala Klinik Jenius. Nah, kembali lagi bersama saya Dea Santika Rahayu yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih ke latihan soal. Kita akan mencoba mengerjakan beberapa soal terkait bab termokimia yang adik-adik pelajari di kelas 11. Nah, untuk karena itu silakan adik-adik cek terlebih dahulu video materi terkait bab termokimia yang terdapat pada daftar playlist video pada channel YouTube Belajar Ala Klinik Jenius, supaya adik-adik lebih jadi nanti di sini tinggal langsung latihan-latihan setelah adik-adik menerima atau memahami materi bab termokimia. Nah, di sini kita bahas 3 soal terlebih dahulu. Yang pertama itu langsung saja ya, kita akan membahas soal pertama itu tentang sinar UV dapat memicu reaksi. Jadi ini ada reaksi, sudah ada strukturnya, kemudian delta H-nya sama dengan X kilojoule. Nah, apabila nilai energi ikatan C strip C adalah Y kilojoule per mol, maka energi ikatan C strip C, seperti ini, rangkap 2, maka energi ikatan C strip C yang tunggal adalah berapa gitu ya, jika yang rangkap 2-nya itu merupakan Y kilojoule per mol. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal pertama ini. Berarti di sini kita bisa menggunakan persamaan karena hubungannya delta H dengan energi ikatan, berarti kita gunakan persamaan energi ikatan itu sama dengan sigma dari energi ikatan, energi ikatan, maksudnya delta H reaksi. Maaf, ini harusnya delta H0 reaksi itu sigma energi ikatan kiri kurangi kanan. Jadi kita akan menggunakan persamaan ini. Nah, di sini kita akan mencari energi ikatan untuk CC. Jadi yang ditanyakan adalah energi ikatan CC itu berapa. Nah, sekarang kita masukkan ke list. Di kiri itu emang ada ikatan apa saja sih? Langsung di sini aja ya. Kiri itu ikatannya ada apa saja? Kalau kita lihat di sini ada C strip H. C strip H-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 C strip H. Kemudian ada ikatan apa lagi? Di sini ada C rangkap 2C sebanyak 2. Berarti C rangkap 2C sebanyak 2. Kemudian ada C tunggal 1. C strip C 1. Nah, ada lagi tidak? Sudah ya. Sekarang kita hitung yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan berarti di sini ada C strip H, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 C strip H. Kemudian ada C rangkap 2C tapi jumlahnya 1, yang ini C rangkap 2C. Kemudian tunggalnya C dan dengan C jumlahnya 3 C strip C. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ketika ada ikatan yang jumlahnya yang jenisnya sama, di kiri dan di kanan bisa kita langsung hilangkan karena itu kan dikurangi, jadi dicoret gitu ya. Ini sama-sama CH jumlahnya 6, berarti habis. Kemudian ini habis, bersisa 1. Kemudian ini habis, bersisa 2 gitu. Ya. Nah, berarti kita bisa mencari, langsung masukkan ke sini, delta H 0 reaksinya itu sama dengan di kiri itu ada ikatan apa saja? Ada ikatan C rangkap 2 saja. Kemudian di kanan ada 2 ikatan C strip C. Dikurangi 2 ikatan C strip C begitu. Nah, delta H reaksinya itu ada ternyata di soal senilai X, berarti kita X. Kemudian C rangkap 2C-nya adalah Y. Ini min 2, misalkan C strip C aja ya. Nah, gitu.
Kita pindahkan, kita mau mencari C strip C-nya saja. 2 C strip C sama dengan Y min X. Ya, karena ini negatif jadi positif. Berarti C strip C itu sama dengan Y min X per 2 begitu. Jadi nilainya itu Y min X per 2 kilojoule per mol. Ya, itu untuk mencari energi ikatan pada C strip C atau C tunggal, berikatan tunggal dengan C. Nah, sekarang kita coba beralih ke nomor 2. Cukup mudah ya untuk soal pertama. Kita lihat nomor 2. Nomor 2 itu ada kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 100 ml air. Berarti di sini ada 100 ml air. Nah, kalor yang dibutuhkan itu, kalau dibutuhkan berarti nilainya plus, ya. Dibutuhkan adalah 294 kilojoule per kilojoule, 29,4 kilojoule. Nah, di soal diketahui kalori jenis air. Kalori jenis air nilainya 4,2 joule per gram derajat Celcius. Nah, maka kenaikan suhu yang ditanyakan adalah ini, delta T. Jadi coba kita tulis dulu yang diketahuinya. Terdapat 100 ml air. Nah, kalori yang dibutuhkan Q-nya itu sama dengan plus 29,4 kilojoule, ya. Kalori jenis itu C kecil. Berarti 4,2 joule per gram derajat Celcius. Maka ditanyakan kenaikan suhu. Kenaikan suhu berarti delta T. Nah, seperti itu. Nah, kita ingat bahwa ketika ada data kalori jenis, kalor, kemudian suhu, kita bisa menggunakan persamaan Q sama dengan macet M C delta T. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, masalahnya ternyata masanya itu ini baru volume. Nah, berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk massa menggunakan massa jenis air. Rho air itu kalau tidak diketahui di soal itu secara otomatis selalu nilainya 1 gram per mili, ya. Jadi nilainya 1 gram per mili, ya. Jadi ini memang harus ada ingat selalu gitu ya. Nah, kemudian berarti kita bisa mencari rho sama dengan M per V. Artinya untuk mencari massa itu tinggal rho dikali V. Rho-nya 1 dikali volumenya 100. Atau berarti ini 100 gram, ya. Jadi ini untuk masanya. Baru kita masukkan ke sini Q-nya sudah ada ya, maaf. Q-nya sudah ada, nilainya 29,4 kilojoule. Nah, masalahnya lagi, guys, banyak masalah ya. Ternyata di sini kalori jenisnya itu satuannya joule, gram, derajat Celcius, sedangkan ini kilojoule. Kita ubah terlebih dahulu ini ke dalam bentuk kilojoule. Berarti ke dalam bentuk joule. Q-nya itu menjadi 29,4 kali 1000 sama dengan 294 atau 29.400 joule gitu. Baru masukkan ke sini 29.400 sama dengan masanya itu 100 kali C-nya 4,2 kali delta T-nya kita cari, delta T. Masukkan ini coret, bisa kita coret ya maunya. Berarti untuk mencari delta T itu adalah 294 per 4,2 begitu. Jadi kita hitung ini berapa ya derajat Celcius, karena satuan dari sini C-nya derajat Celcius. Begitu. Mudah ya? Cukup mudah, tinggal kita masukkan, tapi jangan lupa penyesuaian satuannya berdasarkan kalor jenis. Dan jangan lupa ketika soalnya itu diketahui volume, kita mau mencari masanya, berarti untuk mengkonversi dari volume ke massa kita gunakan data massa jenis, begitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 kita lihat di sini ada reaksi CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 dan 2H2O. Ternyata delta H-nya minus 900 kJ. Nah, berarti kalau kita lihat dari sini, reaksi ini tergolong eksoterm atau melepaskan energi, karena di sini tandanya negatif, artinya dia ekso. Nah, bila kalori yang dihasilkan
sebesar 225 kJ. Ternyata kalori yang dihasilkannya itu sebesar 225 kJ. Maka gas CO2 yang terbentuk pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm ini keadaan apa? Kira-kira ingat gak waktu kelas 10? Apabila suhunya 0 derajat Celcius, itu artinya dia keadaan STP. Ya, adalah berapa liter si CO2-nya. Jadi ini berapa liter gitu. Ya. Nah, kita tulis dulu reaksinya di sini CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Delta H-nya minus 900 kJ. Ya. Ingat bahwa reaksi harus setara dan kita bisa baca dari data tersebut hubungan antara delta H dengan koefisien reaksi. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata reaksinya sudah setara. C-nya 1, H-nya 4, udah, O-nya 4 sama, ya. Artinya di sini untuk melepaskan 900 kJ, kita memerlukan H2O-nya 2 mol, CO2-nya 1 mol, ini 2 mol, dan CH4-nya 1 mol. Ya. Nah, pertanyaannya di soal adalah kalori yang dihasilkan. Ternyata kalorinya itu yang dihasilkan, apabila dihasilkan berarti nilainya minus ya, karena dihasilkan atau dilepaskan. Dihasilkan ini artinya minus, berarti nilainya adalah min 225 kJ. Ya. Nah, maka gas CO2 yang terbentuk pada suhu, nah berarti kita mencari CO2 volumenya. V CO2 sama dengan berapa gitu. Ya. Nah, berarti fokus di sini adalah si CO2, hubungannya antara data delta H dengan mol CO2. Berarti kita cari dulu menggunakan perbandingan. Nah, apabila min 900 kJ ini sebanding dengan 1 mol CO2, kalau min 225 kJ berarti sebanding dengan berapa mol CO2 gitu. Ya, biasa gunakan perbandingan, berarti min 900 per min 225 sama dengan 1 per X gitu. Ya, berarti untuk mencari nilai X sama dengan min 225 per min 900. Berarti minnya jadi itu ya, habis jadi positif berapa? 1/4 ya, mol atau 0,25 mol. Nah, ini mol untuk siapa? CO2 dalam 225 kJ. Berarti yang dicari adalah volumenya. Untuk mengubah mol menjadi, ini step 1 ya. Step 2-nya mol diubah menjadi volume ya. Kita gunakan rumus VSTP sama dengan mol dikali 22,4. Molnya itu 1/4 atau 0,25 kali 22,4. Berapa berarti jawabannya? 5,6 liter. Untuk volume CO2 ini adalah VCO2 gitu. Nah, cukup mudah ya untuk mengerjakan. Kalau yang ini lebih ke fokus materi hubungan antara koefisien reaksi dengan entalpi atau perubahan entalpi suatu reaksi. Oke, kita akan lanjutkan soal yang selanjutnya. Itu ada soal nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu nomor 4. Di sini diketahui reaksi 2NO plus O2 menjadi N2O4, delta H-nya sama dengan A kilojoule. Kemudian ada reaksi NO plus setengah O2 menjadi NO2, delta H-nya B kilojoule. Nah, pertanyaannya, besarnya delta H untuk reaksi 2NO2 menjadi N2O4. Nah, apabila kita perhatikan, ini reaksi utama yang ditanyakan. Nah, reaksi utama ini apabila kita lihat dari kedua reaksi ini ternyata
tidak ada reaksi yang persis banget dengan reaksi ditanyakan. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan tahapan reaksi ini untuk memperoleh reaksi utama agar kita bisa menghitung delta H. Jadi kita bahas di sini. Untuk soal pertama itu kan berarti kita masuk ke submateri tentang hukum Hess. Jadi kita tulis reaksi utamanya adalah 2NO2 menjadi N2O4. Di sini delta H-nya berapa gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengecek posisi, kemudian mengecek koefisien untuk senyawa-senyawa yang ada di reaksi utama, dan kita libatkan dari tahapan reaksi yang ada di soal gitu ya. Nah, sekarang kita perlu NO2. Nah, NO2 ini kira-kira ada di tahapan reaksi mana? Nah, NO2 ini yang menjadi fokus kita, itu ada di tahapan reaksi yang kedua. Nah, posisinya dia itu kita pengen di sebelah kiri, sedangkan dia letaknya di sebelah kanan. Artinya untuk reaksi 2 itu harus dibalik. Kemudian koefisiennya kita memerlukan 2, sedangkan diketahui di soal itu dia koefisiennya 1, berarti dibalik dan dikali 2. Nah, sehingga reaksinya menjadi 2NO2 menjadi 2NO plus O2. Nah, bagaimana dengan nilai delta H-nya? Delta H-nya berarti yang tadinya B ketika dibalik jadi minus B, kemudian dikali 2. Berarti delta H sama dengan min 2B kilojoule. Nah, kayak gitu. Ya, sekarang kita fokus ke senyawa selanjutnya, itu N2O4. Nah, kita perhatikan N2O4 itu ada di tahapan reaksi pertama. Nah, posisinya kita ingin di sebelah kanan, koefisiennya 1, berarti reaksi 1 itu tetap karena dia udah sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti reaksinya kita tulis lagi 2NO plus O2 menjadi N2O4. Berarti delta H-nya juga tetap, nilainya adalah A kilojoule. Nah, seperti itu. Nah, apabila ada yang sama di sebelah kiri dan kanan, berarti bisa kita coret. Nah, berarti ada apa saja? Ada NO, kemudian ada O2. Ada lagi tidak? Nah, sudah. Berarti reaksi yang kita peroleh itu ada 2NO2 menjadi N2O4. Sesuai tidak dengan reaksi yang ditanyakan? Ternyata sesuai, kita sudah memperoleh sesuai reaksi yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu delta H-nya berarti kita totalkan. Berarti A min 2B kilojoule gitu. Ya, jadi jawabannya nilai untuk reaksi 2NO2 menjadi N2O4 itu A dikurangi 2B kilojoule. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini hampir mirip kasusnya karena di sini ada tahapan reaksi. Nah, cuman ada lanjutannya. Jadi di sini penguapan 5,4 gram air di mana mR-nya 18 dari tubuh kita melibatkan energi. Berarti penguapan air. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana reaksi penguapan air. Jadi kita tuliskan reaksinya. Nah, penguapan air, yang namanya air itu rumus kimianya itu ada H2O. Kalau penguapan berarti dia berubah wujud saja. Penguapan itu dari liquid menjadi gas gitu ya. Jadi kita tulis reaksinya H2O dari yang wujudnya liquid menjadi H2O gas. Nah, kita mau mencari berapa energi yang dilibatkan ketika terjadi penguapan 5,4 gram air di dalam tubuh kita. Jadi ini pertanyaannya, energinya berapa gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu untuk reaksi penguapan air ini berapa energi yang terlibat atau delta H yang melibatkan suatu reaksi ini gitu ya. Nah, untuk mencari delta H-nya dari mana? Nah, berarti kita bisa gunakan data dari hukum Hess ya. Jadi kita perlu apa saja? Ada H2O liquid,
H2O liquid itu di reaksi tahap pertama. Kalau kita lihat posisinya itu belum sesuai, berarti reaksi 1 itu dibalik. Kemudian dari koefisien, karena sudah sama-sama 1, berarti sudah aja. Berarti reaksi 1 itu hanya dibalik saja, menjadi H2O liquid menjadi H2 dan setengah O2. Delta H-nya apabila dibalik berarti nilainya yang tadi minus menjadi positif. Jadi 286 kilojoule gitu. Nah, kemudian untuk reaksi selanjutnya kita memerlukan H2O gas. H2O gas ini ada di reaksi tahapan kedua. Berarti kalau kita cek posisi dan koefisiennya ternyata sudah sesuai. Berarti reaksi kedua ini tetap. Kita tulis lagi persamaan reaksinya. H2 plus setengah O2 menjadi H2O gas. Dimana nilai delta H-nya tetap, berarti min 242 kilojoule. Oke, baru kita totalkan. Jumlahkan. Nah, berarti berapa nilainya? Berarti kalau kita lihat di sini ada yang sama ya. Nah, setengah O2-nya juga sama. Reaksi yang kita peroleh itu H2O liquid berubah menjadi H2O gas, atau ini yang kita sebut sebagai reaksi penguapan air. Begitupun delta H-nya tinggal kita totalkan. Berarti ini dikurangi ya. 4, kemudian 4, habis. Berarti 44 kilojoule. Ternyata untuk menguapkan air di reaksi ini memerlukan energi karena nilainya positif atau bersifat endotherm. Ya, logikanya kalau untuk menguapkan air berarti kita perlu panas kan, perlu kalor dari luar gitu. Nah, ingat untuk membaca hubungan delta H dengan persamaan reaksi. Jadi nilai ini itu mewakili 1 mol H2O gas dan 1 mol H2O liquid. Sedangkan yang diuapkan di dalam tubuh kita itu sebanyak 5,4 gram air. Berarti kita ubah dulu gram air ini yang sebanyak 5,4 ke dalam bentuk mol agar kita bisa mengetahui hubungan antara mol di reaksi dengan mol yang ditanyakan. Berarti kita cari mol 5,4 gram air. Pakai rumus yang mana? Berarti kita menggunakan persamaan mol sama dengan gram per ml. Berarti masukkan gramnya 5,4 per 18. Berarti berapa? Ternyata ini adalah 0,3 mol. Nah, begitu. Nah, berarti kita mau mencari ketika 0,3 mol diuapkan dalam tubuh kita, berapa jumlah energi yang terlibat. Nah, berarti ini kan air yang diuapkan, berarti ini air yang wujudnya liquid gitu ya. Ya, nah sekarang kita masukkan ke perbandingan. Berarti kita fokus ke sini yang kita bandingkan. Nah, 1 mol itu sebanding dengan 44 kilojoule. Berarti apabila kita punya 0,3 mol, ininya berapa gitu ya? Masukkan. Berarti X sama dengan 0,3 dikali 44 kali 44 kilojoule. Jadi berapa jawabannya? Nah, ya kita hitung aja biasa. 44 kali 3 21 12 1 13. Berarti 13,2 kilojoule. Nah, ternyata ketika dalam tubuh kita dilakukan penguapan sebanyak 5,4 gram air, energi yang diperlukan itu sebanyak 13,2 kilojoule. Jadi untuk menguapkan sebanyak 5,4 gram air di dalam tubuh kita memerlukan energi sebanyak segini gitu ya. Dari mana energinya? Ya dari makanan, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Itu nomor 6. Nah, dari tadi kan hitungan terus ya. Coba ini nomor 6 berupa konsep. Tentukan jenis delta H berikut. Oh
Untuk jenis delta H boleh kita langsung kerjakan di sini aja ya, di pinggirnya biar nggak pusing. Kita tentukan jenis delta H-nya, apakah formation, pembentukan, apakah penguraian, dissociation atau yang delta H0D, kemudian apakah pembakaran, delta H0C, kemudian apakah penetralan, delta H0M. Nah, sekarang kita lihat ke poin A. Untuk poin A, di sini ada reaksi karbon ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida. Nah, apabila kita lihat ternyata ini bisa kemungkinan reaksi pembakaran. Kenapa bisa? Karena di sini ada reaksi dengan oksigen. Nah, masalahnya untuk reaksi pembakaran itu definisinya yang dibakarnya itu harus 1 mol. Betul tidak? Ini 1 mol sih yang dibakarnya. Yang dibakarnya karbon ya, karena yang direaksikan dengan oksigen. Dan apabila kita lihat ternyata dia koefisiennya 1, berarti ini bisa kita sebut sebagai delta H0C atau entalpi pembakaran. Kemudian ada kemungkinan lain enggak? Nah, apabila kita lihat ini juga dari unsur-unsur menghasilkan senyawa atau bisa kita sebut sebagai reaksi pembentukan. Nah, masalahnya yang dibentuknya itu harus 1 mol dan dari unsur-unsurnya dalam keadaan bebas. Ini sudah 1 mol. Udah 1 mol. Kemudian ini juga sudah unsur-unsurnya. Berarti yang untuk reaksi ini ada istilah lain selain delta, delta H0C ini adalah delta H0C untuk karbon atau grafit. Ya. Untuk yang bawah pembentukan siapa? Delta H0F untuk CO2 gitu ya. Karena yang dibentuknya si CO2 dari unsur-unsurnya. Yang combustion atau pembakaran ini karena yang dibakarnya itu karbon koefisien 1. Jadi ada 2 nama ya. Dissociation mungkin enggak. Dissociation itu penguraian atau decomposition itu penguraian biasanya yang tadinya 1 senyawa jadi unsur, sedangkan ini nggak mungkin karena di sini sudah 2 gitu kan. Netralisasi itu harus ada asam dan basa. Jadi sudah hanya 2 kemungkinannya ya. Selanjutnya untuk yang B. Yang B apabila kita lihat secara umum ini reaksinya reaksi apa sih? Reaksi pembentukan mungkin enggak karena kalau pembentukan yang tadinya unsur-unsur menjadi senyawa, sedangkan ini senyawa menjadi unsur. Nah, kalau senyawa menjadi unsur itu kemungkinannya adalah penguraian. Nah, masalahnya apakah koefisien yang diuraikannya 1? Ternyata tidak. Yang diuraikan di sini ternyata koefisiennya 2. Apabila 2 berarti dia bukan penguraian, bukan formation, juga bukan pembakaran, nggak ada oksigen ya. Asam basa juga nggak mungkin. Jadi ini kita sebut delta H0 reaksi umum saja gitu ya. Jadi untuk reaksi umum. Nah, kita lihat yang bawah. Pembentukan nggak mungkin karena di sininya nggak diawali dengan unsur-unsur. Ini ternyata dari senyawa menjadi, ini kan senyawa, ini juga menjadi senyawa, ini senyawa. Jadi nggak mungkin apabila penguraian karena harus menjadi unsur-unsur. Kemudian tidak ada oksigen dan tidak ada asam ini hanya basa saja. Senyawa sifatnya basa tapi nggak ada asam. Berarti ini jenisnya reaksi umum juga atau delta H0 reaksi saja seperti itu. Mudah ya untuk menentukan mana jenis-jenis entalpi atau reaksi-reaksi yang digolongkan formation, decomposition, neutralization atau combustion gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu ada nomor 7, 8, dan 9. Nah, apabila kita lihat nomor 7 itu ada bentuk diagram level energi atau tingkat energi. Untuk reaksi Sn plus Cl2 itu bisa langsung menjadi SnCl4. Nilai delta H-nya adalah negatif 545,2 kilojoule ya. Kilojoule. Kemudian ada data juga dari SnCl4 bisa berubah menjadi SnCl2. Itu delta H-nya plus 195,4 kilojoule. Nah, kemudian ada juga dari Sn plus Cl2 menjadi SnCl2 itu delta H-nya itu adalah kita sebut delta H0F karena
apabila kita lihat ini adalah pembentukan SnCl2 dari unsur-unsurnya, yaitu Sn atau timah dan gas klorin atau Cl2 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, nilai delta H0F untuk SnCl2. Nah, berarti yang ditanyakan adalah nilai di sini. Nah, apabila ada bentuk diagram seperti ini, artinya kita sedang memasuki materi hukum Hess. Jadi, kita harus mencari terlebih dahulu hubungan antara ketiga reaksi ketiga reaksi tersebut. Bagaimana hubungannya? Boleh saya misalkan di sini ini reaksi ke-1, ini reaksi delta H2, ini delta H0F. Kira-kira bagaimana hubungannya? Apabila kita ingin mencari ini, artinya awalnya itu dari sini, ini awal, dan akhirnya itu ada di sini, ini akhir. Nah, berarti kita harus mencari jalan lain yang dia itu menuju ke arah yang sama. Nah, apabila kita lihat dari sini ke bawah sudah searah, kemudian dari sini ke atas sudah searah, artinya hubungannya untuk nomor 7 ini delta H0F itu sama dengan delta H1 karena sudah searah, tinggal kita jumlahkan ditambah delta H2 seperti ini. Jadi hubungannya seperti ini. Atau kadang simpelnya ada juga yang mengerjakan adik-adik ketika panjang ini itu sama dengan panjang ini, total ini, tapi arahnya harus sama. Jadi panjang ini itu delta H1 akan sama dengan panjang ini, delta HF. Nah, karena harus arahnya sama, berarti delta H2 ini harus ke bawah juga, ditambah dengan cara kita minuskan, minus delta H2. Jadi sebenarnya sama saja persamaan ini dengan persamaan yang kita gunakan yang ini. Ini kan untuk mencari kita pakai cara awalnya dari mana, akhirnya kemana, seperti itu ya. Kalau ini panjang ini sama dengan panjang ini, seperti itu. Nah, apabila kita ubah ini menjadi delta HF sama dengan delta H1 tambah delta H2, nah pasti sama ya, sama saja gitu. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Angkanya itu ada delta H1 min 545,2. Jadi min 545,2 ditambah delta H2-nya itu 195,4. 195,4. Berarti berapa? 49,8. Minus ya. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini caranya untuk mengerjakan atau menentukan delta H reaksi dengan cara hukum Hess. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 8. Nomor 8 di sini apabila kita lihat pencampuran CaO di mana air Ca-nya 40, oksigennya 16 dan H2O di mana memiliki kalori jenis 4 Joule per gram Kelvin. Jadi kita tahu di sini ada kalori jenis. Data yang kita ketahui ya, air yang berlebih memberikan reaksi, ini reaksi yang terjadi, dan ini ada nilai delta H-nya, sudah ada nilai delta H. Nah, ternyata apabila kita lihat dari reaksi ini delta H-nya bernilai negatif atau bersifat eksoterm, artinya reaksi ini melepaskan energi. Nah, jadi dia melepaskan energi sebanyak 64 kJ. Nah, bila panas yang dihasilkan, jadi apabila panas yang dihasilkan ini katanya mampu menaikkan suhu 100 gram. Jadi di sini fokus yang suhunya naik itu adalah si air sebanyak 100 gram. Ya, jadi nanti kalau ada data suhu naik untuk sekian banyak air, berarti kita bisa mencari kalor untuk menaikkannya itu berapa. Nah, kenaikannya ada nilainya 0,1 Kelvin, maka jumlah CaO yang bereaksi. Nah, jadi CaO yang bereaksinya berapa gitu ya. Nah, untuk mengerjakan cara ini berarti karena ada kalori jenis, ada massa, ada kenaikan suhu, kita gunakan persamaan Q sama dengan macet M C delta T. Nah, kita gunakan persamaan ini. Massanya sudah ada, kemudian kalori jenisnya ada, delta T-nya juga ada. Massa yang dinaikkan suhunya itu adalah si air. Berarti kita masukkan nilai 100 gram kali C-nya itu kalori jenis air 4,
Kemudian delta T-nya itu suhu kenaikan sebesar, kenaikan suhu 100 gram sebesar, berarti kenaikannya 0,1. Berarti berapa? Ya, 40. 40 apa satuannya? Kita lihat dari kalor jenis adalah Joule per gram Kelvin, berarti ini satuannya Joule. Nah, hubungan antara Q dengan delta H itu, ingat ada persamaan delta H itu sama dengan min Q per M. Jadi kita gunakan persamaan ini. Delta H-nya ada, kemudian Q-nya ada. Masalahnya kita mau mencari N ini. N itu adalah mol yang bereaksi. Tadi yang bereaksi siapa? Yang bereaksi itu adalah si CaO, dilarutkan dalam air katanya ya. Berarti kita bisa mencari mol CaO-nya berapa untuk menentukan jumlah CaO yang bereaksi. Biasanya jumlah yang CaO yang bereaksi itu karena ada AR, berarti kita mencari gram CaO-nya begitu. Masukkan angkanya. Delta H-nya itu karena ini kilojoule, sedangkan ini joule. Berarti kita ubah salah satunya, mau yang mana kita ubah, apakah joule atau kilojoule? Biar mudah, berarti kita ubah ke joule saja ya. Ini menjadi min 64.000 sama dengan Q-nya itu min 40 per N. Berarti untuk mencari N, min 40 per min 64.000. 40-nya coret, kemudian min-nya jadi plus. 4 dibagi 64 berapa? Nah, ternyata 4 dibagi 64 ini adalah 0,0625. Kemudian nolnya masih ada ya, kali 10 min 2 atau 0,0, biar nggak pusing 6, aja ya, 6,25 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, molnya sudah dapat, kita mau mencari masanya. Berarti kita cari massa CaO. Gunakan persamaan mol sama dengan gram per ml. Nah, berarti tinggal kita masukkan. Molnya itu 6,25 kali 10 min 4 sama dengan gramnya kita cari. MR-nya CaO, Ca itu 14, O itu 16, berarti 56. Berarti si gramnya itu sama dengan 56 kali 6,25 kali 10 min 4 gram gitu. Ya seperti itulah ya. Ini gambaran untuk menghitung berapa banyak si CaO yang direaksikan agar meningkatkan suhu 100 gram air sebanyak 0,1 Kelvin gitu ya. Jadi step pertama ini yang kita lakukan, masukkan ke sini, baru terakhir cari masanya. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9 ini gambarkan diagram tingkat energi pembakaran metana. Jadi yang menjadi garis di sini adalah pembakaran metana yang melepaskan kalor sebesar A kilojoule. Apabila ada kata melepaskan kalor, artinya itu reaksinya ekso atau endo. Artinya dia reaksinya ekso atau bernilai negatif delta H-nya. Kemudian nilainya itu sebesar A kilojoule. Nah, kita tulis dulu reaksi untuk pembakaran metana. Berarti reaksinya sini aja ya. Pembakaran metana. CH4 ditambah dibakar tuh O2 menjadi CO2 ditambah H2O begitu ya. Nah, reaksinya kita setarakan terlebih dahulu. Di sini C-nya 1 sudah, H-nya 4, berarti di sini kali 2. 2 kali 1 2 tambah 2 4, berarti ini 2. Nah, delta H-nya karena dia ekso, di sini ada kata melepaskan, berarti nilainya min A kilojoule. Nah, untuk menggambar diagram tingkat energi, saya gambar di sebelah sini. Kita harus mengetahui terlebih dahulu identitasnya apakah ekso atau endo. Karena kita sudah tahu dia itu ekso, berarti diagram tingkat energi itu akan turun karena dia melepas energi. Jadi kita gambar sumbu
vertikal sama horizontalnya, X-nya. Untuk Y itu nilai delta H atau nilai H, maaf. Nah, ini untuk jalannya reaksi. Berarti dari reaktan menghasilkan produk. Nah, kemudian apabila dia exo, di sini ya, note di sini bahwa apabila dia exo, berarti H2 lebih apa dibandingkan H1, kan melepas. Melepas itu pasti akan berkurang, berarti H akhir itu akan lebih kecil daripada H1. H akhir itu untuk produk, berarti H1 itu ini produk, ini reaktan. Berarti reaktan akan lebih tinggi. Jalan reaksi itu dimulai dari reaktan. Reaktannya kita taruh di atas, di sini. Kemudian arahkan ke bawah, jadi produk, gitu. Ya, reaktannya ada apa saja? Ada CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O, begitu. Nah, delta H-nya kita tulis di sini. Delta H-nya sebesar min A kilojoule. Nah, jadi untuk menggambarkan diagram level energi atau tingkat energi pembakaran metana kurang lebih seperti ini. Dia akan turun karena dia jenis reaksinya adalah exotherm, ya. Nah, saya rasa sudah cukup banyak ya soal-soal dari awal materi termokimia sampai perhitungan di akhir, yaitu cara menghitung delta H reaksi melalui 4 cara. Nah, mudah-mudahan latihan soal ini bisa membantu adik-adik untuk belajar di rumah dan memberikan gambaran kira-kira tipe soal di termokimia itu seperti apa saja, gitu ya, baik konsep maupun perhitungannya, gitu ya. Nah, sekian untuk pembahasan soal dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya, jangan lupa like video ini dan silakan adik-adik komen di video ini apabila adik-adik masih merasa bingung atau ada bagian pembahasan yang masih kurang jelas. Nah, silakan di komen saja di video ini. Nah, terus pantengin channel YouTube Belajar Alat Kimia Kimius karena di sini akan selalu terupdate video-video terbaru terkait pembelajaran kimia maupun pembelajaran materi lainnya dengan cara subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya dengan cara mengklik tombol lonceng. Nah, seperti itu. Saya Dea Santika Rahayu pamit undur. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.